Skripsi yang baik adalah skripsi yang mengkritik skripsi sebelumnya. Tesis yang baik adalah tesis yang mengkritik tesis sebelumnya. Disertasi yang baik adalah disertasi yang mengkritik disertasi sebelumnya tuh. Nah, saudara-saudara sekalian, di tingkat dunia kita mengalami kecemasan tentang kebinekaan. Perdana Menteri pemimpin Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn, beberapa minggu lalu mulai mengkampanyekan politik antisemitisme. Artinya ada rasisme baru muncul justru di Inggris. Di Eropa benua soal politik fasistis sudah lebih dahulu hadir. Di Amerika, Donald Trump telah berusaha untuk menghalangi imigran Meksiko masuk ke Amerika atas dasar rasistis. Suasana itu bisa berkembang di sini karena limpahan tenaga kerja asing yang tidak bisa dijelaskan oleh pemerintah. Dan itu adalah kesalahan pemerintah, karena pemerintah berbohong terhadap data tenaga kerja asing. Bayangkan misalnya menjelang pemilu ada social unrest dengan simbol-simbol rasistis masuk di dalam politik kita tuh. Dan kita tidak dipersiapkan dengan akal sehat untuk menganalisa keadaan gitu. Saya mencemaskan itu. Karena keadaan hari ini adalah pertarungan sinisme, pertarungan intip mengintip kesalahan itu. Dan pemerintah menikmati itu. Kita tidak dibiasakan untuk merayakan perbedaan, karena justru Pancasila dipakai untuk membatasi siapa musuh siapa lawan negara tuh. Jadi keakraban itu yang hilang dari pergaulan kewarganegaraan bangsa ini. Nah, saya ingin agar supaya kampus memikirkan ini, karena ada sangat mungkin terjadi konflik horizontal yang sangat mungkin juga disulut oleh mereka yang sekarang merasa sudah kalah itu. Karena bagi politik hari ini soalnya adalah to be or not to be bagi petahana. Kalau kalah itu artinya satu gerbong kepentingan bisnis kapital juga lenyap. Jadi dari awal kita harus menyiapkan dua energi. Energi untuk memenangkan perubahan dan energi untuk merawat kembali kebinekaan itu. Saya percaya bahwa akal sehat di ruangan ini mampu untuk menarik diri dan mengambil jarak dari umpan-umpan primordial yang sekarang gencar diajukan dalam upaya untuk mengacaukan keadaan. Mungkin kita bergembira kalau kita bayangkan bahwa ada pertumbuhan elektabilitas, ada kemungkinan untuk, atau makin besar kemungkinan untuk memenangkan pertarungan. Tetapi setelah itu kita harus pikirkan, bila terjadi social unrest, bila terjadi keresahan sosial, siapa yang akan tampil jadi semacam penengah sementara? Dulu ada tradisi kita percaya pada universitas, sehingga beberapa rektor bikin forum rektor untuk bersiap-siap dengan keadaan tampil sebagai mediator keberagaman publik. Sekarang kita nggak tahu forum semacam itu ada apa enggak, karena semua rektor yang negeri terutama dikendalikan diam-diam, dijadikan peralatan untuk membenarkan petahana. Di situ palsunya peran universitas. Jadi teman-teman semua, kita masih bisa bercakap-cakap dalam tanya jawab nanti, tapi satu hal yang ingin saya pastikan bahwa negeri ini didirikan dengan kemampuan akademis luar biasa dari para pendiri bangsa kita. Setiap kali ada rapat politik, para pendiri bangsa kita berselisih dengan ketajaman intelektual. Soekarno dan Nasir selalu berselisih, tapi mereka pinjam-pinjaman buku. Kalau Bung Karno nggak ngerti tentang demokrasi dan Islam, dia akan minta pinjam bukunya Muhammad Natsir. Kalau Muhammad Natsir tidak paham tentang sosialisme, dia akan pinjam buku Sultan Syahrir. Jadi ada
situasi intelektual di antara pemimpin kita, yaitu pinjam meminjam buku kendati berseberangan secara politik. Tapi ada semacam kejujuran bahwa untuk berargumentasi referensinya harus tersedia. Karena itu lawan politik dengan sangat elegan meminjamkan buku yang dia baca supaya fair perdebatannya tuh. Mereka pinjam meminjam buku, bukan pinjam meminjam komik. Nah, tradisi itu yang saya sebut sebagai dimensi intelektual dari politik Indonesia sekarang tidak terlihat. Bahkan yang ada adalah, saya ikuti beberapa kampanye, yang ada adalah pendangkalan konseptual. Pendangkalan konseptual. Jadi teman-teman di ruangan ini, saya percaya bahwa kemampuan kita untuk menjaga akal sehat adalah upaya kita bersama untuk memastikan bahwa negeri ini masih akan bertumbuh bila pemimpinnya adalah juga berakal sehat. Nah, pemimpin yang berakal sehat, dia pasti otentik. Dia tidak dicitrakan bolak-balik. Dia tidak dibungkus dengan segala macam busana, ganti-ganti busana, ganti-ganti gaya, setiap kesempatan ganti-ganti gaya. Yang terakhir, kita biasakan bahwa kritik itu melekat di dalam tradisi universitas. Di dalam ruang kelas, di dalam menulis disertasi, isinya adalah kritik. Skripsi yang baik adalah skripsi yang mengkritik skripsi sebelumnya. Tesis yang baik adalah tesis yang mengkritik tesis sebelumnya. Disertasi yang baik adalah disertasi yang mengkritik disertasi sebelumnya. Karena itu, kekuasaan tidak mungkin lolos dari kritik universitas. Hanya kekuasaan yang dungu, yang takut untuk berdebat di forum-forum universitas. Terima kasih.